Bertemu lagi dengan saya Erna Nurjayanti. Nah, di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik relaksasi. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang pernah nggak enakan dengan orang, pernah dan sulit untuk menolak permintaan orang lain? Nah, mungkin beberapa teman-teman ada ya yang gak enakan begitu untuk menolak permintaan orang kepada kita. Nah, dalam video kali ini saya akan membantu teman-teman bagaimana sih caranya agar kita ini gak enakan dengan orang lain, bagaimana cara kita menolak permintaan orang lain tanpa membuat hatinya terluka. Jadi teman-teman, dalam kehidupan sosial kita, setiap individu, setiap orang berhak menyatakan perasaannya, baik dan juga berhak menolak apa yang mereka tidak inginkan. Mereka berhak untuk menginginkan, meluangkan apa yang ada di pikirannya itu. Tapi teman-teman, asal kalian tahu, beberapa orang itu sangat sulit untuk menolak atau mengungkapkan yang ada di perasaannya itu. Nah, hak-hak inilah mempunyai 3 cara. Yang pertama itu kita menggunakan pasif, yang kedua agresif, dan yang ketiga itu asertif. Nah, asertif ini dalam video kali ini kita akan menggunakan teknik asertif ini. Sebelum kita terlalu dalam menjelaskan tentang asertif itu, nah di sini teman-teman ada nggak yang tahu apa itu pasif, apa itu agresif, apa itu asertif? Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan ketiga cara ini dulu. Yang pertama itu pasif. Kak, apa sih pasif itu? Pasif itu teman-teman, seseorang ini tidak dapat mengungkapkan apa-apa dan diam saja. Misalkan nah teman-teman, sebelum kita terlalu jauh menjelaskan tentang asertif ini, saya akan menjelaskan ketiga cara berkomunikasi ini. Yang pertama itu yang pasif, yang kedua agresif, yang ketiga itu asertif. Nah, teman-teman tahu nggak ketiga ini? Nah, teman-teman, pasif itu adalah seseorang yang tidak dapat mengungkapkan apa-apa, mereka diam saja. Yang kedua itu agresif. Agresif ini seseorang yang mengungkapkan pikirannya itu terlalu emosional. Mereka kayak menantang orang lain. Yang ketiga itu asertif. Nah, asertif ini merupakan seseorang itu menjelaskan atau mengungkapkan pikirannya ini dengan lembut, dengan hati yang tenang, tanpa merusak hati seseorang. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu pasif, apa itu agresif, dan apa itu asertif. Dan teman-teman juga pasti sudah tahu dong, dalam berkomunikasi itu kita harus menggunakan teknik apa. Apakah kita berbicara dengan orang lain itu harus diam saja, ataukah pada saat orang lain meminta tolong kepada kita, apakah kita harus diam saja, ataukah kita harus marah-marah di depannya, ataukah kita harus bagaimana? Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh tentang ketiga ini, pasif, agresif, dan asertif. Bagaimana kita harus bersikap asertif terhadap orang lain. Contohnya, contoh asertif itu
Misalkan ada teman kita, teman kuliah kita nih yang ingin meminjam motor kita, padahal jam 1. Dia ini ingin meminjam motor kita jam 1. Nah, padahal kita ini memiliki kuliah di kampus itu jam 1 juga. Nah, kita merasa nggak enakan, kita merasa ingin menolak tapi nggak enakan. Kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Nah, di sini kita menggunakan asertif dengan cara mohon maaf ya, bukannya saya nggak mau meminjamkan motor saya, tapi jam 1 itu ada mata kuliah saya yang harus saya datangi. Mungkin sesudah kuliah mungkin kamu boleh meminjam motor saya ini. Nah, begitu teman-teman, kita dalam menggunakan asertif ini. Dan contoh agresif ini contohnya saya berikan begini. Contoh yang tadi ya, ada teman kita yang ingin meminjam motor kita. Terus motor kita ini mau dipakai, kita juga mau pakai motor ini. Nah, begini, Erna, saya boleh nggak pinjam motor kamu? Terus kita menjawab, nggak boleh, kan aku mau ke kampus juga, aku mau pakai, terus beli aja sendiri, kenapa sih kamu nggak beli? Nah, kita dalam perkataan kita ini, kita otomatis menyakiti hati orang lain. Kita berbicara seenaknya, kita berbicara tanpa memikirkan hati dan perasaan orang lain. Dan contoh pasif. Nah, pasif ini contohnya kita berada di suatu restoran, tapi kita ini memesan makanan di restoran tersebut, tapi makanan kita ini sangat lama datang. Nah, ketika kita bersikap pasif, kita diam saja, diam dan hanya hati kecil kita yang berbicara. Kita hanya diam, menunjukkan ekspresi yang diam saja, dan hanya hati kita yang bicara, bilang deh, lamanya mungkin seandainya ndak di sini jak makan. Nah, seperti itu teman-teman, contoh pasif, agresif, dan asertif. Jadi teman-teman, kita akan membahas pengertian asertif. Kak, apa sih asertif itu? Nah, teman-teman, asertif itu adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, apa yang kita kepikirkan kepada orang lain tanpa merusak hati seseorang, atau tanpa membuat hati seseorang ini sakit. Nah teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, Kak, bagaimana sih tips menjadi orang yang asertif? Bagaimana sih Kak tips menjadi asertif itu? Nah teman-teman, ada beberapa tips dari saya untuk menjadi asertif. Yang pertama itu, kita harus yakin, kita harus meyakini diri kita bahwa saya ini bisa loh, saya ini bisa. Nah, yang kedua itu berekspresi, mengekspresikan keadaan kita, posisi kita ini kepada orang lain. Yang ketiga itu, nah ini yang ketiga nih teman-teman. Yang ketiga ini ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa mengatakannya. Kita harus berani mengatakan tidak. Kita harus berani mengatakan tidak kepada orang. Dan tapi kita menghargai, kita mengatakan tidak ini, kita menjaga perasaan orang lain itu. Kita
contohnya itu dalam kelas kita tidak mengerti dengan penjelasan guru. Nah, kita boleh mengatakan, Ibu, bolehkah Ibu mengulang kembali apa yang tadi Ibu jelaskan, karena saya belum mengerti. Nah, di sini kita itu mulai bersikap asertif loh. Kita sudah mulai berani mengungkapkan apa yang kita inginkan, berani berbicara, dan juga tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyakiti hati orang yang kita temani ini. Nah, teman-teman, sebelum saya menutup video kali ini, saya akan memberikan quotes dari salah satu dosen saya, yaitu Ibu Farida Aryani. Nah, Ibu Farida Aryani ini mengatakan bahwa fokuslah pada tujuanmu, bukan hakmu untuk membahagiakan semua orang, bukan tugasmu untuk membahagiakan semua orang. Bersikap asertiflah, jadilah orang yang asertif, dan ekspresikan dirimu dengan cara yang positif. Jangan diam. Nah, teman-teman, jadi dalam video kali ini mungkin teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara menolak permintaan orang lain tanpa menyakiti hatinya. Bagaimana cara bersikap asertif itu, dan teman-teman juga sudah mengetahui apa sih asertif itu, bagaimana sih tips-tips dari asertif itu, bagaimana sih tips menjadi seorang yang asertif itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.